Halo abang dan kakak terhits sedunia. Perkenalkan, nama saya John Leandrik Laya, kelas 12 IS2, akan membahas tentang perusahaan dagang. Apa itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bisnis utamanya membeli barang dari pemasok dan menjual lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barang tersebut. Perusahaan perdagangan memiliki beberapa jenis, yaitu berdasarkan jenis konsumen. Jenis segmentasi konsumen pada perusahaan pedagang pun beraneka ragam. Di bawah ini contoh perusahaan dagang berdasarkan jenis konsumennya, yaitu 1. Perusahaan wholesaler atau perusahaan yang membeli produk langsung dari pabrik dalam kuantitas besar dan menjual dalam kuantitas yang besar pula. Contoh pedagang grosir. Yang kedua itu perusahaan perantara atau middleman. Perusahaan ini berada di tengah. Perusahaan ini membeli barang dalam jumlah besar, kemudian dijual kembali ke perusahaan dengan jumlah yang sedang. Perusahaan retail atau pengecer. Perusahaan ini membeli barang dalam jumlah besar, kemudian menjualnya secara satuan atau biasa disebut eceran. Contoh warung. Perusahaan dagang memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dengan perusahaan non-dagang. Karakteristik tersebut mempengaruhi proses inti perusahaan dagang. Karakteristik perusahaan dagang adalah yang pertama, memiliki aktivitas utama berupa membeli, menjual, menyimpan di gudang, penyimpanan dan kembali menjual. Yang kedua, tidak melakukan proses produksi barang. Kemudian yang ketiga, perhitungan total keuntungan berpatokan dengan total hasil penjualan dikurangi biaya pembelian dan biaya operasional. 4. Barang yang dijual langsung dijual tanpa melalui proses pengolahan atau perubahan sedikit pun. Yang kelima, kegiatan akuntansi berlandaskan dengan akun persediaan barang, yaitu perhitungan harga pokok penjualan, laporan laba rugi memakai bentuk single step ataupun multiple step. Proses inti perusahaan dagang selain memiliki karakteristik yang khas, perusahaan dagang punya proses inti perusahaan dagang, yaitu sebagai berikut. 1. Pembelian barang mencakup pembelian peralatan dan perlengkapan perusahaan, pembelian barang dagang, dan pembelian barang lainnya. Yang kedua, pengeluaran biaya, yaitu kegiatan perusahaan dalam mengeluarkan sejumlah biaya untuk membeli barang dan penunjang operasional perusahaan. Yang ketiga, penjualan, yaitu kegiatan perusahaan menjual barang dagangan untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Yang keempat, penerimaan keuntungan, yaitu penerimaan hasil keuntungan hasil penjualan barang. Penerimaan keuntungan dari penjualan barang biasanya disertai dengan penerimaan dari pihak lain. Akun perusahaan dagang dalam laporan keuangan akun yang tertera pada perusahaan dagang di laporan keuangannya pun sangat berbeda dengan perusahaan non-dagang. Pencatatan akun-akun ini sangat berguna bagi perusahaan dagang untuk mengetahui perkembangan penjualan. Pertama, pembelian adalah akun untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi pada saat pembelian barang dagangan dengan cara kredit maupun tunai. Yang kedua,
ketiga itu retur pembelian. Retur pembelian berfungsi untuk pencatatan pengembalian barang dagang yang sudah dibeli karena kerusakan. 4. Beban angkut pembelian. Beban angkut memiliki fungsi untuk pencatatan besarnya beban angkut yang menjadi tanggungan. 5. Beban angkut penjualan. Selain beban angkut pembelian, terdapat beban angkut penjualan yang dipakai sebagai cara pembayaran biaya angkut barang yang telah dijual. 6. Penjualan berfungsi untuk pencatatan transaksi penjualan barang dagang baik dalam tunai maupun secara kredit. 7. Potongan penjualan. Potongan penjualan adalah akun yang berfungsi untuk pencatatan potongan yang akan diberi kepada pembeli. 8. Persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan dipakai sebagai pencatatan nilai persediaan barang dagangan pada suatu masa atau periode. Tak hanya sering melakukan transaksi di perusahaan dagang, kini Anda pun lebih memahami detail mengenai perusahaan dagang. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan Anda. Sekian dari pembahasan saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.